mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1. Hari ini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas UKIN dan nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ya. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bersekolah bersama-sama mengikuti pelajaran seperti biasanya. Biasa sebelum kita meneruskan pelajaran kita, Bapak absen dulu ya. Reja, Rifah, Dayat, Cinta, seperti biasa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Kalian tinggal mengikuti yang ada di depan ya, di proyektor. Kita nyanyi semua ya. Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu. Amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati. Tangan semuanya. Ya, seperti biasa kita setiap hari sebelum kita masuk pelajaran kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Tujuannya apa? Menanamkan rasa nasional di dalam diri kita. Menanamkan rasa nasionalis. Apa itu Pak? Yaitu rasa cinta tanah air. Makanya setiap pagi sebelum kita masuk pelajaran kita diwajibkan menyanyi salah satu lagu. Siapkan lagu sekalian. Bukunya, pulpennya, siapkan ya. Sudah semua? Siapkan alat tulisnya. Sudah? Ya. Kalau sudah siap, dengarkan kembali ya. Kalau sudah siap, dengarkan. Kita Bapak mari kita sudah menyelesaikan tema 1 ya. Sudah selesai, sudah belajar tentang membuat peta pikiran.
belajar tentang apa kemarin? Apa yang kalian ingat kemarin? Ya, membuat diagram raya. Belajar tentang tokoh-tokoh pahlawan. Kemudian belajar tentang apa sih Pak? Cara tumbuhan beradaptasi. Itu nanti yang akan kita pelajari ya. Sebelumnya akan Bapak sampaikan dulu beberapa tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama dengan mengamati tumbuhan. Ada tayangan PowerPoint, nanti kalian itu bisa mampu menganalisis bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Nanti setelah Bapak tampilkan PowerPoint dan sambil kalian melihat di buku temanya ya. Kemudian yang kedua, dengan melakukan observasi di lingkungan sekitar, siswa dapat menyimpulkan cara tumbuhan melindungi diri. Nah, nanti kita ke lingkungan sekitar ya. Nanti kita jalan-jalan ke lingkungan sekitar sekolah kita untuk mengamati beberapa tumbuhan dan kita amati bagaimana cara dia beradaptasi dengan yang baik. Kali ini kita akan memperhatikan sama-sama video pembelajaran tentang cara tumbuhan beradaptasi ya. Kita simak sama-sama ya. Perhatikan ke depan. Apakah tumbuhan xerophyll? Ya, tumbuhan xerophyll adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau di lingkungan kering. Contoh tumbuhan ini antara lain pohon kurma yang tumbuh di gurun pasir. Cocor bebek. Serta yang terakhir juga termasuk tumbuhan yang hidup di daerah kering adalah kaktus. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering atau xerophyll biasanya memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun sama sekali. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, serta memiliki akar yang panjang. Berikutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi seperti di daerah laut. Selanjutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Bagaimana bentuk adaptasinya? Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat menampung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena terlalu sering terkena air. Sedangkan bentuk adaptasi eceng gondok yaitu memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu dalam mengapung di permukaan air. Eceng gondok juga memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar eceng gondok tidak terbalik. Berikutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab, tidak basah, tidak juga kering. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang terakhir adalah bentuk adaptasi tumbuhan yang miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan yang miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan merangkap serangga bakteria cerna sebagai sumber nitrogen. Contoh dari
Ya, nah yang ini adalah cara tumbuhan melindungi diri ya. Ya, yang pertama apa? Memiliki diri. Misalnya apa? Mawar, ya. Kemudian bergempir, rotan, beri malu. Nanti kita keluar dan kita melihat lingkungan sekitar sekolah kita ya. Nanti ya, kita mengamati beberapa tumbuhan nanti. Kemudian yang kedua, cara tumbuhan melindungi diri yaitu memiliki rambut halus atau istilah lainnya adalah gerumbut. Ya, gerumbut. Misalnya apa? Bambu, jagung, terung, ya. Terung, terung, lebu, ya, buah labu, labu, lebu, tebu, ya. Rambut halus tersebut dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Nah itu salah satu cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsanya. Kemudian yang ketiga memiliki daun yang tajam di tepinya. Contohnya apa? Nanas, lidah buaya, dan kaktus. Yang keempat menghasilkan getah, yaitu buah sawo, pepaya, karet, mangga. Ya, nanti kita buat mengerjakan atau mengisi diagram trial ya. Ada cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian ada cara tumbuhan melindungi diri. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima apa? Menghasilkan racun. Contohnya apa? Tumbuhan apa? Tumbuhan jarak dan tumbuhan kecubung itu bisa menghasilkan racun. Kalau kita dimakan dengan sengaja itu berbahaya, nanti bisa efeknya ke saraf, bisa membuat seharian. Itu nggak ada obatnya, bisa 24 jam kalau sampai namanya termakan buah kecubung atau bijinya itu. Ya. Dulu bapak punya teman di Sukamara itu ada, ya, tapi itu sengaja dimakan. Akhirnya apa? Seharian parah dari mabuk yang biasa ini kayak orang minuman gitu, parah lagi karena dia mengandung racun. Makanya jangan sampai mencoba-coba hal-hal yang bisa merugikan dirimu ya. Pohon bambu dia memiliki apa? Bisa memiliki bulu-bulu halus. Kemudian di bawahnya cinta, tolong dibacakan hidrofit. Ya, itu tumbuhan hidrofit yang mana sebagian tubuhnya ada di atas permukaan air. Contohnya apa, Baik? Tumbuhan apa? Bunga teratai, tumbuhan teratai apa lagi? Ecing foto akan melihat halaman sekolah kita, yaitu melakukan observasi atau melakukan pengamatan terhadap beberapa tumbuhan ya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Ya, sekarang kita keluar dari sama yuk, silakan. Kita buka dulu, lihat tumbuhan beri malu ya. Oh, betulnya. Nah, langsung. Di depan sekolah kita, yuk. Cepat. Ya. Nah. Bagi teman-teman. Cara beradaptasinya apa? Memiliki duri. Apalagi memiliki daun yang kecil-kecil. Dan daun yang kecil-kecil. Ya, situ.
Ya. Sini ada dua diagram layar ya. Ini masing-masing akan mengisinya ya. Deal. Ya, Bapak akan bagikan KPD. Nanti kita kerjakan sama-sama ya. Silakan. Jangan lupa di atasnya diberi nama. Sekarang masing-masing kelompok perwakilan akan maju ya, membacakan hasil diagram terakhir yang sudah kalian buat. Sekarang dari kelompok satu dulu, silakan putra maju membacakan hasil diagram terakhir tadi ya, diagram terakhir ya. Nah, tangan. Tangan dulu. Kelompok satu ya. Sekarang kelompok dua, silakan Septari maju ya. Silakan kelompok dua perwakilan yaitu Septari ya. Cara berusaha menyesuaikan diri. Pohon bambu. Silakan. Ya, silakan. Cara berusaha menyesuaikan diri. Pohon bambu. Bambu berkembang biak. Tetap kebun air. Dua, teratai. Memiliki daun yang tipis dan batangnya yang lembab menggulung daun mudanya. Sudah? Ya, tepuk tangan. Tadi perwakilan kelompok dua ya. Ya. Pohon bambu. Ia memiliki daun halus yang tajam jika terkena kulit maka akan gatal. Dua, bunga mawar. Memiliki duri yang tajam. Tiga, nanas. Memiliki duri yang tajam. Kantong semar. Memiliki tastar untuk menarik serangga. Enam, duri yang tajam. Tanaman bertubuh memiliki racun. Sudah? Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, kumpulkan LKPD-nya ya, silakan. Ya. Silakan duduk kembali. Sekarang kita simpulkan sedikit tadi tentang cara tumbuhan beradaptasi. Yang mana dia masing-masing memiliki apa? Cara untuk beradaptasi dan cara bagaimana melindungi diri.
Kaitannya dengan mempelajari beberapa tokoh nanti ya. Bila beradaptasi dengan lingkungan dan melindungi diri, bagaimana dengan bangsa Indonesia bila mendapat ancaman dari luar? Ya, bagaimana kondisi alam lingkungan sekitar kita? Kalau seandainya bangsa kita dijajah bangsa lain, seperti itu. Apakah kita dapat merawat tanaman di sekeliling kita bila masih dijajah? Tentu tidak. Kalau zaman dulu kita itu dijajah, susah kita, ya kan? Hasil tanaman kita dirampas, rakyat kita disuruh kerja tidak diupah. Bayangkan, sangat teks ya. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan. Kalian baca teks beberapa tokoh proklamasi kemerdekaan ya. Merupakan salah satu tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua siapa lagi? Haji Muhammad Hatta. Terus selanjutnya Ahmad Subarjo. Siapa lagi? Ya, Laksa mana? Ya, Maida. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa. Ya, itu tadi kita sudah menyaksikan pembacaan teks proklamasi yang mana itu dibacakan oleh Pak Presiden kita, yaitu siapa? Insinyur Soekarno. Nah, kemudian di situ juga ada beberapa tokoh ya tentang perancangan atau tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh yang ikut merancang teks proklamasi Indonesia. Nah, sekarang tadi sudah kalian baca ya. Sekarang kita akan menyelesaikan peta pikiran, membuat peta pikiran ya. Buat apa, mengapa, siapa ya. Kita nyanyi dulu sebelum ya. Menyanyi sebuah lagu apa? Lagu rayuan. Lagu yang lain. Kita Indonesia, menyanyi apa? lagu Hari Merdeka ya. Oh, Ya, sama-sama ikuti di depan ya, ikuti ya. Kita melihat Yuk. Nah, sekarang silakan dikumpul saja. Silakan dikumpul. Peta pikirannya dikumpul, nanti besok akan Bapak nilai ya. Pastikan. Silakan kumpul nanti. Perhatikan. Ya. Ya, sekarang kita simpulkan sama-sama. Tadi sudah dikumpulkan peta pikirannya. Peta pikiran. Sekarang kita simpulkan sama-sama. Yang pertama
Bagaimana? Tentu dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Ya. Ada beberapa macam jenis tumbuhan yang hidup di daerah air. Ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Ada lagi beberapa tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tentu semua itu sudah dilengkapi dengan cara dia beradaptasi dengan lingkungannya dan bagaimana dia mempertahankan diri. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua tentang tokoh-tokoh pahlawan. Ada berapa orang? Tokoh dalam perancangan proklamasi kemerdekaan. Ada 7 orang yang ikut terlibat dalam rancangan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gitu ya. Kemudian selanjutnya nanti akan kita pelajari yang berikutnya apa Sen? Pembelajaran apa Sen? Pembelajaran apa? Tentang apa Sentra? Ya, nanti besok selanjutnya akan kita pelajari pembahasan berikutnya, yaitu kita masuk pembelajaran keempat ya. Seperti itu. Kira-kira dari sini ada pertanyaan atau bagaimana? Sudah paham semua ya? Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya? Bagaimana cara tumbuhan melindungi? Ya. Kemudian kalian sudah mengetahui beberapa tokoh yang ikut dalam pembuatan naskah asli. Bapak akan membagikan evaluasi ya. Akan membagikan evaluasi. Nanti dikerjakan. Nanti dikumpul besok. Jangan lupa namanya. Ya. Tutup pelajaran hari ini. Seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu daerah. Tadi kan lagu nasional sudah. Sekarang menyanyikan salah satu lagu daerah. Lagu daerah dari Kalimantan Tengah, daerah kita. Judulnya apa? Selamat Padu. Yuk, 1, 2, 3. Semangat untuk meraihnya, baik di bidang olahraga maupun di bidang pelajaran. Seperti itu. Kalau kita mau berubah, berarti harus ada kemauan. Seperti itu ya. Kalau nggak ada kemauan, bagaimana kita mau maju? Seperti itu ya. Dan harus membuat bangga orang tua. Orang tua sudah bekerja masing-masing di bidangnya, ada petani, ada nelayan, seperti itu ya. Jadi tolong banggakan orang tua, banggakan guru-guru kalian. Dan 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun ke depan, maka kalian akan mencapai tujuan kalian. Ya, di sini siapa yang mau jadi polisi? Ada ya? Siapa? Yang mau jadi polisi siapa? Putra dia mau jadi apa? Putra. Tentara. Dia jadi apa dia? Jadi ustaz atau jadi pak dokter? Jadi apa? Ya, jadi pak ustaz katanya. Tepuk tangan. Ada yang mau jadi perawat? Siapa? Ah, ya, bagus Nadia. Kita mau jadi apa? Jadi Bu Gita, boleh. Feby apa? Jadi Bu Guru Pak, boleh sih Pak. Guru, ya. Tepuk tangan semuanya. Ya. Sambil. Ya, semuanya itu cita-cita kalian harus dicapai.
tercapai dengan apa? Dengan usaha ya. Ya, itu ya. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita selamat siang. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Ya. Pulang harus berhati-hati ya. Jangan lari, jangan mengebut.